Oke, halo semuanya, nama aku Dedi Prayudi dan selamat datang di channel Kisah di Kebunku. Channel kecil yang akan membahas seputar kegiatanku di kebun, mulai dari tata cara bercocok tanam dan lain sebagainya, yang masih satu pembahasan tentang kegiatan yang dilakukan di kebun. Sekarang ini aku lagi berada di awal tahun 2023, di tanggal 15 Januari lebih tepatnya. Di video pertama ini aku cuma mau nunjukin kepada kalian ada tanaman apa aja sih di kebunku ini. Video ini aku bikin hanya untuk sebagai perbandingan nanti ke depannya di tahun 2024, atau bisa juga dibilang sebagai video dokumentasi terkait perkembangan kebunku di setiap tahunnya. Oke, jadi aku itu punya kebun yang luasnya kira-kira segini. Aku kurang tahu juga berapa lebih tepatnya untuk ukuran kebunku ini, tapi ini bukan hanya kebunku sendiri, tapi juga merupakan kebun pamanku. Namun pamanku sekarang sudah jarang ke kebun karena beliau sudah sukses berbisnis jualan bumbu. Jadi sudah tidak punya waktu lagi untuk pergi ke kebun dan kini kebun ini aku yang mengurusnya. Dan sesekali juga bundaku yang pergi ke sini untuk membantuku merawat kebun ini. Sebelum masuk ke perkenalan tanaman di kebun ini, aku mau berbagi cerita singkat terkait kebun ini sendiri. Jadi kebun ini merupakan warisan dari almarhum ayahku. Beliau memakai kebun ini dulu untuk memelihara ayam broiler atau ayam pedaging yang pastinya untuk dijual. Almarhum ayah dulu mulai aktif berkebun setelah beliau pensiun dari pekerjaannya. Sebelum pensiun, biasanya ayah hanya pergi ke kebun di hari Minggu saja. Sama sepertiku, aku juga bukan seseorang yang terlalu aktif berkebun. Profesiku sebenarnya adalah sebagai seorang operator IT di sebuah kampus kecil yang ada di Aceh. Aku juga berasal dari lulusan IT dan ilmuku tentang tanaman itu masih sedikit sekali. Kebun ini hanya aku jadikan sebagai hobi dikala aku stres bekerja, dan sama seperti almarhum ayah, aku hanya bisa ke kebun di hari Minggu saja. Namun kali ini aku mencoba untuk pergi ke kebun setidaknya 2 kali dalam seminggu. Jadi itu sejarah singkat tentang kebunku ini. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan aku ceritakan di video yang berbeda. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tanaman yang pertama, yaitu cabai. Sekarang ini cabai di kebunku hanya tinggal satu tanaman saja yang masih aktif berbuah, padahal dulunya ada hampir 100 tanaman cabai di kebunku ini. Namun karena sudah tua, lama-kelamaan tanaman itu mati dengan sendirinya. Namun perlahan aku mulai lagi menanam cabai di kebunku ini. Aku punya target setidaknya 5 tanaman cabai di setiap bulannya. Tanaman selanjutnya adalah labu. Labu ini baru aku tanam di sekitaran bulan 11 tahun lalu, jadi umurnya baru 2 bulanan. Di sebelahnya terdapat pohon mangga, aku nggak tahu apa jenisnya, tapi aku belum pernah makan buahnya yang udah benar-benar matang karena selalu keduluan sama tupai. Jadi aku belum tahu rasa aslinya karena aku selalu panen buahnya itu sebelum matang, dan ya rasanya sih kecut parah. Ya kalian tahu rasa dari buah mangga ya belum matang itu gimana. Pohon ini juga udah dijadiin sarang semut api, jadi kemungkinan besar kedepannya mau aku tebang sih, karena populasi semut yang ada di kebunku ini salah satunya berasal dari pohon mangga yang satu ini. Tapi aku juga udah nanam mangga yang lain yang ukurannya masih kecil. Mangga ini aku nggak tahu apa jenisnya, tapi mangga ini pemberian dari orang, jadi aku terima aja waktu itu. Di kebunku juga banyak pohon kelapa, kira-kira kurang lebihnya ada sekitaran 20-an, namun ada juga yang sudah mati dan sekarang malah dijadiin sarang rayap. Tapi enggak aku tebang karena untuk nebang itu juga butuh biaya untuk sewa orang, tapi enggak jadi masalah juga karena lama-kelamaan pohon ini pasti akan tumbang dengan sendirinya seperti tanaman pohon kelapa yang lain yang udah mati juga. Di sini juga banyak pohon pisang yang tumbuh liar dengan sendirinya, padahal dulunya bisa dihitung dengan jari sih, tapi karena almarhum ayahku selalu memperbanyakkan dari anakan, lama-kelamaan anakan tersebut menumbuhkan anakan yang lain, dan kini pohon pisang di sini tumbuh enggak kekontrol, bahkan hampir memenuhi setengah dari kebunku ini. Di kebunku ini ada 3 jenis pisang. Yang pertama pisang klutuk atau di Aceh itu biasa disebut pisang wak. Daging pisang ini memiliki biji di dalamnya serta daging yang agak sedikit keras daripada pisang-pisang lain pada umumnya. Aku biasanya itu manfaatin pisang ini untuk diambil daun dan jantungnya. Apabila mengeluarkan buah, ya biasanya tetap aku ambil sih. Yang kedua itu ada pisang raja, dan yang ketiga aku nggak tahu apa jenisnya, tapi biasanya pisang ini diolah jadi keripik. Di kebunku juga ada beberapa batang ubi kayu, biasanya aku ambil daun mudanya untuk dimasak, dan sesekali aku juga ambil umbinya apabila tanamannya sudah membesar. Tanaman selanjutnya yaitu serai yang tumbuh di samping sumur dan di beberapa titik lainnya.
Serai ini ditanam tahun lalu, aku lupa tepatnya bulan berapa, namun serai ini belum dipanen sama sekali hingga tahun ini. Setelah tanaman serai, ada juga belimbing sayur yang sekarang mulai berbunga lagi dan kira-kira buahnya itu bisa dipanen di sekitaran bulan Juli nanti. Belimbing sayur nggak hanya satu di kebunku, namun ada sekitar 5-6 tanaman di sini, namun yang sudah berbuah itu baru 2 tanaman aja. Batang pinang adalah tanaman selanjutnya yang ada di kebunku, yang buahnya biasa dikumpulkan oleh bundaku untuk dijual. Selanjutnya ada tanaman buah sawo. Di bulan Januari ini buahnya itu masih sedikit dan nanti biasanya akan banyak buahnya itu di sekitaran pertengahan tahun. Di kebunku ada juga lenca yang tumbuh liar gitu aja di samping pohon kelapa. Lenca ini udah beberapa kali berbuah, walau tumbuh liar tapi buahnya itu lumayan banyak loh. Padahal nggak pernah aku rawat sama sekali. Aku juga ada satu tanaman nanas yang aku tanam hanya dari atasan atau mahkota nanas yang aku beli dari pasar. Aku lupa umur tanaman ini udah berapa, namun yang aku ingat itu nanas ini aku tanam di tahun 2022 lalu. Dan yang terakhir ada tanaman sirsak. Tanaman ini sama seperti tanaman mangga yang aku tunjukkan sebelumnya, yaitu banyak semut apinya. Namun karena pohon ini masih aktif berbuah, maka belum akan aku tebang dulu untuk saat ini. Aku baru aja nanam tanaman terong serta beberapa tanaman kangkung yang aku lindungi dengan insect net agar daunnya itu tidak dimakan sama belalang karena di kebunku ini ada banyak sekali belalangnya. Oke, jadi kurang lebih cuma segitu aja tanamannya ada di kebunku ini untuk awal tahun 2023 ini. Karena di hari-hari kemarin itu aku ke kebun hanya bisa di hari Minggu aja, jadi nggak banyak yang bisa aku tanam. Semoga aja tahun ini aku bisa lebih konsisten lagi dan bisa menanam lebih banyak lagi, dan setidaknya itu aku bisa pergi ke kebun minimal 2 hingga 3 kali dalam seminggu lah. Kemudian yang untuk planter bag yang ada di sana itu, yang 2 biji, itu sebenarnya aku pingin nambahin lebih banyak lagi. Tapi sekarang baru 2, aku pingin konsisten setiap bulannya itu ada planter bag baru ya. Setiap bulan sih kita lihat ya bisa atau enggak. Ya semangat aja deh. Panen cabai minggu ini ya nggak banyak-banyak lah, nggak terlalu banyak sih, nggak kayak biasanya ya, tapi udah boleh lah ya, daripada nggak ada sih. Tiap minggu dapat segini boleh lah ya. Barusan aku cek kangkung aku dan ini ada bercak-bercak merah. Apa ini ya? Nah, kelihatan nggak fokus ya? Nah, bercak-bercak merah, dan ini asalnya dari sini, dari bawah planter bag ini merah, kelihatan nih, udah ada bekas merah sedikit, dan ini langsung naik ke atas. Nggak kelihatan nih kameraannya, dia ke atas, dan dia berakhir di sini. Sepertinya sih apa ya yang naik ya, siput kayaknya ya. Sepertinya sih, atau mungkin semut merah ini. Nggak mungkin sih semut merah ngeluarin lendir kayak gini. Kemungkinan besar sih siput sih. Nah, lendirnya udah keras. Kemungkinan siput. Dan ya, untung aku lindungi kangkung aku dengan ini ya, dengan insect net. Udah fokus. Nah, aku barusan panen ini jantung pisang. Ya, bisa dibikin sayur lumayan. Dan ya, minggu ini dapatnya segini sih panen kita. Ya boleh lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Aduh, ini getahnya nurun netes mulu. Jadi aku pindahin di sini aja supaya nggak mengganggu ini getahnya, mengganggu yang lain. Oke.